Jangan berhutang budi kepada orang lain. Bantulah orang lain, meskipun kita tahu mereka mungkin tidak akan bisa membalas pertolongan yang kita berikan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa berhutang budi kepada orang lain adalah hal yang umum terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, jika ingin mencapai kesuksesan dan meraih kebebasan sejati, kita perlu mempertimbangkan beberapa alasan mengapa sebaiknya kita berhenti berhutang budi dan beralih fokus pada memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasih kepada mereka. Mari ambil inspirasi dari kisah luar biasa Helen Keller, seorang wanita yang menghadapi keterbatasan yang tak terbayangkan di usia sangat muda. Meskipun kehilangan indera penglihatan dan pendengarannya, Helen tidak menyerah pada takdirnya. Dengan bantuan gurunya, Anne Sullivan, ia belajar berkomunikasi melalui sentuhan dan bahasa isyarat. Keberhasilannya menaklukkan keterbatasannya membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika Helen lulus dari perguruan tinggi, ia menyampaikan terima kasih yang mendalam tanpa menggunakan kata-kata biasa. Ia berbicara melalui bahasa isyarat dan sentuhan, mengajarkan kepada kita pentingnya ungkapan terima kasih yang sungguh-sungguh bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap berhutang budi adalah bagian dari norma sosial yang harus dijalankan. Namun, pandangan ini dapat mengikat kita dalam kewajiban dan harapan orang lain, sehingga mengurangi kebebasan kita untuk berkembang dan maju. Albert Einstein mengingatkan kita tentang kelemahan dari memiliki banyak berhutang budi, yaitu kehilangan kebebasan. Kebebasan adalah salah satu kunci untuk memunculkan kreativitas dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita beralih dari berhutang budi dan lebih fokus pada memberikan kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain bukan hanya menimbulkan rasa terima kasih, tetapi juga meningkatkan kedekatan dan keberadaan di antara kita. Kita juga akan merasa bahagia ketika memberikan hal-hal positif kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Waldo Emerson, kebahagiaan yang sejati ditemukan ketika kita memberikan dengan tulus. Memberi tidak selalu harus berupa materi atau barang, tapi juga waktu, perhatian, dukungan, dan semangat. Kisah inspiratif Helen Keller mengajarkan kita bahwa terima kasih bisa disampaikan dengan cara yang sederhana namun memiliki dampak besar. Mother Teresa mengingatkan kita bahwa tidak perlu melakukan hal-hal besar, tapi dengan kasih sayang yang tulus, kita dapat melakukan hal-hal kecil yang berarti bagi orang lain. Mari tinggalkan kebiasaan berhutang budi kepada orang lain dan mulailah memberikan dengan penuh kasih sayang. Dengan memberi, kita tidak hanya meningkatkan pengaruh kita, tetapi juga berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik, di mana kasih sayang dan kebaikan dapat menyebar kepada setiap orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang memberi dengan tulus dan tingkatkan kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Setelah menyimak kisah inspiratif Helen Keller dan menemukan inspirasi dari kutipan-kutipan tokoh terkenal, kita belajar tentang pentingnya berhenti berhutang budi kepada orang lain dan mulai memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Berhutang budi pada orang lain dapat mengikat kita dalam ekspektasi dan harapan, sehingga membatasi kebebasan dan kemampuan kita untuk bergerak maju. Oleh karena itu, mari kita jelajahi beberapa tips agar tidak berhutang budi pada orang lain dan tetap memberikan manfaat bagi mereka. Pertama, berikan dengan tulus dan tanpa ekspektasi balasan. Saat kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lakukan dengan tulus dan ikhlas. Jangan memberi dengan harapan balasan atau timbal balik yang spesifik. Berikan karena kita ingin memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain, bukan karena kita ingin berhutang budi pada mereka, atau mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Kedua, jangan takut menolak permintaan yang tidak bisa dipenuhi. Kadang-kadang, kita merasa terpaksa untuk membantu orang lain, meskipun kita tahu bahwa kita tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Jangan takut untuk mengatakan tidak dengan sopan dan jujur. Sampaikan alasan mengapa kita tidak bisa membantu saat itu dan usahakan memberikan alternatif atau dukungan yang lain. Ketiga, prioritaskan keseimbangan dan kesejahteraan pribadi. Jangan sampai memberikan bantuan atau dukungan kepada orang lain hingga mengorbankan keseimbangan dan kesejahteraan pribadi kita. Penting untuk memiliki batasan yang jelas dan menghargai waktu dan energi kita sendiri.
Jika kita merasa terbebani oleh permintaan orang lain, carilah cara untuk tetap membantu tanpa mengorbankan diri sendiri. Keempat, beri dukungan yang bermakna. Terima kasih dan apresiasi dapat disampaikan dengan cara yang sederhana namun bermakna. Berikan dukungan moral, semangat, dan pengakuan atas usaha dan prestasi orang lain. Kata-kata yang positif dan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Kelima, jadilah contoh inspiratif. Dengan kepedulian sosial adalah salah satu cara terbaik untuk memberikan manfaat bagi orang lain dengan menjadi contoh inspiratif dalam kepedulian sosial. Ambil bagian dalam kegiatan sosial, sukarela membantu komunitas, atau bantu orang yang membutuhkan tanpa diminta. Dengan menjadi contoh, kita mengilhami orang lain untuk ikut berbuat baik tanpa perlu merasa berutang budi. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, kita dapat menghargai pentingnya memberikan manfaat bagi orang lain tanpa harus berutang budi secara langsung. Memberikan dengan tulus dan ikhlas adalah cara yang lebih bermakna untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan orang lain. Seperti yang telah diilustrasikan melalui kisah inspiratif Helen Keller, terima kasih bisa disampaikan dengan cara yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam. Jadilah orang yang memberikan manfaat tanpa pamrih, sehingga kita dapat terus meningkatkan pengaruh positif dalam hidup orang lain. Dengan berfokus pada memberikan, kita menciptakan dunia yang lebih baik di mana kasih sayang dan kebaikan tersebar luas di sekitar kita. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan dan memberikan dampak positif dalam kehidupan orang lain.